Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di live Instagram Kreologi. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tema utama kita adalah rahasia batik Mada menjaga konsistensi kualitas produk. Nah, kita sambil menunggu dari Mbak Nadia sebagai founder dari Batik Mada. Di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ika Yanti. Di sini di Duanyam. Peran saya di Junior Operation Manager, membantu di bagian operation, produksi sampai ke pengiriman ke klien. Dan kemudian singkat cerita tentang Duanyam. Apa sih Duanyam? Duanyam itu adalah kami sebuah perusahaan wirausaha sosial. Kita memproduksi produk-produk kerajinan tangan. Kita berawal dari NTT, kemudian sekarang kita merambah di beberapa daerah lain, ada di Papua dan beberapa di daerah yang lainnya. Nah, banyak sekali nih dari UMKM yang bertanya kepada Duanyam kayak bisa nggak Duanyam sharing terkait pengalaman perjalanan ketika dari Duanyam berdiri sampai sekarang, kemudian sharing tentang bagaimana menjalankan usaha dan hal-hal yang bisa kita bagi bersama-sama dengan UMKM yang lain. Oleh karenanya, di sini Duanyam menciptakan sebuah platform digital untuk supply chain yang bisa mempercepat pertumbuhan dari UMKM. Nah, dari sini Kreologi ini menjadi sebuah ekosistem yang harapannya Duanyam bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman tidak hanya dari Duanyam saja, tetapi dari berbagai UMKM bisa share di sini untuk menjalankan bisnis kria dan fashion di Indonesia. Nah, kita sambil menunggu dari Mbak Nadia. Kita sambil tunggu ya. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan sebuah wirausaha fashion. Produknya, nama brandnya adalah Batik Mada, dan foundernya adalah Mbak Nadia yang akan share di malam ini. Sebentar ya, kita sambil menunggu dari Mbak Nadia. Buat teman-teman yang sudah terpikir nih pertanyaan-pertanyaan apa yang mau di-share, bisa sambil ketik pertanyaan yang sudah terpikirkan di kolom komentar ya.
Hai Mbak Nadia, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Halo, selamat Oke, malam semuanya. ya selamat malam semuanya. Ini Mbak Nadia sudah bergabung dengan kita. Jadi kita akan mulai sesi kita di malam hari ini. Apa kabar Mbak Nadia? Baik, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Ah, Baik ya, juga sehat-sehat. Alhamdulillah baik juga Mbak. Oke, tanpa berbasa-basi kita lanjut ke silahkan Mbak Nadia boleh memperkenalkan Mbak Nadia sebagai founder dari Batik Mada dan dijelaskan apa sih Batik Mada dan bagaimana sih perjalanan Mbak Nadia selama ini membangun dari Batik Mada itu sendiri. Silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Krealogi dan Duanyam atas kesempatan yang diberikan ke Batik Mada untuk bisa sharing di malam hari ini. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Nadia Paramita. Saya founder dari Batik Mada. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang awal mula saya membangun Batik Mada ini. Ya. Konsep awalnya sebenarnya sudah ada sejak pertengahan tahun 2012. Waktu itu kita Hmm. awalnya ikut suka ikut bazar-bazar yang diselenggarakan di kantor-kantor dan kementerian-kementerian seperti itu. Ya. Dan kemudian seiring proses pembelajaran di tahun 2013 akhir kita mulai memfokuskan Batik Mada ini untuk berjualan online. Nah, kemudian kita mulai menggodok konsep untuk membuat webstore sendiri dan akhirnya di 2014 kita launching store kita gayamada.com. Dan dari situ hingga sekarang kita Mm-mm. fokus online di website dan kita juga menjual produk-produk kita di beberapa marketplace seperti itu. Nah, Oke. kalau untuk visinya Mada sendiri, Mada itu dari awal kita ingin mengangkat kain tradisional Indonesia, khususnya itu batik ya, menjadi bagian dari Mm-mm. daily lifestyle masyarakat masa kini gitu. Jadi dulu kan batik tuh identiknya kan dengan sesuatu yang berat, yang serius gitu dan bahan yang Ya. mungkin juga tidak comfort gitu. Tapi sekarang kita konsepnya mengangkat supaya batik ini bisa menjadi daily wear untuk orang-orang khususnya halayak muda ya. Kemudian Ya. Ya. untuk produk madanya sendiri Mm-mm. semua produk itu dibuat melalui proses pembatikan secara tradisional. Hmm. Jadi yang kita buat tuh rata-rata untuk saat ini banyak di batik cap ya, di hand stamp batik. Kita juga menyediakan batik tulis juga, tapi itu untuk Ya. khusus para customer yang memesan batik tulis di kita. Seperti itu. Hmm. Sekarang kita menjual pakaian dewasa, pria, wanita. Ya. Mm-mm. Kita juga menjual produk-produk batik untuk anak juga. Oke. Produk andalan kita saat ini itu outer-outer, Mbak Ika. Hmm. Outer-outer, apa namanya, outer kita itu terbuat dari bahan yang nyaman dan bisa dipakai di segala suasana. Seperti itu. Jadi Hmm. Ya. 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 nggak hanya untuk acara-acara resmi aja batiknya, tapi beberapa customer kita juga memakai outer kita ini untuk ke pantai, habis itu untuk mungkin untuk meeting dengan klien seperti itu, Hmm. atau just hangout sama teman-temannya atau
untuk banyak hal santai lainnya gitu. Oke. Kalau dari ada offline-nya nggak sih Mbak? Ada offline shop-nya nggak sih untuk yang Mada ini Mbak? Kita fokus di online, Mbak. Untuk Oke. saat ini kita fokus di webstore kita. Oke. Kita juga untuk offline-nya kita banyak mengikuti bazar-bazar. Oh, lebih ke event gitu ya. Lebih ke event. Oke. Terus Kalau event-eventnya lokasinya sendiri Mbak? Halo? halo, udah Ya. Oh sambung ya. lagi ya. Oke. Ya, Sorry. sudah. Ya, kita lokasinya sendiri itu di Tangerang Selatan. Oke. Tangerang Selatan. Oke, Halo, Mbak Mbak. Nadia. Mm-mm. Udah dengar suara saya? Bisa. Mbak Nadia bisa dengar suara saya? Agak putus-putus sedikit. Oh, oke. Oke. Terus Mbak, eh, jadi kita kan tema bahasan kita di hari ini kan lebih terkait kayak tentang kualitas. Nah, untuk batik Mada sendiri nih, Mbak Nadia, kayak apa sih makna kualitas bagi batik Mada, Mbak? Oke. Uh, untuk batik Mada kualitas itu penting banget ya. Kenapa Mm-mm. penting? Karena saat kualitas produk kita bagus, kita otomatis Mm-mm. mendapatkan kepercayaan dari customer. Hmm, Selain ya, kepercayaan, itu juga customer pasti akan kemudian loyal kepada produk kita. Jadi kalau oke. customer yang satisfied menggunakan produk Mada itu biasanya akan melakukan repeat order. Hmm, Bahkan beberapa customer kita juga mereka menceritakan biasanya tuh cerita gitu tentang pengalaman pakai produk kita gitu. Ini bahannya adem Customer loh, experience. ini enak banget, outernya light, seperti itu yang kita dapat testimoni dari mereka gitu ya. Dan Ya. di saat mereka menceritakan pengalaman mereka itu, Mm-mm. ya itu menjadi bonus sendiri untuk kita karena produk kita jadi dipromosiin oleh customer secara otomatis seperti itu. Ya. Nah, terus kalau dari eh halo, Mbak Nadia? Ya, halo, halo, Oh ya, ada yang mau ditambahkan, Mbak? halo, Mbak. Ya? Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, oke. Eh, dari Mbak Nadia ada yang mau ditambahkan? Oke, ya, ya seperti itu. Kualitas itu sangat Mm-mm. penting banget. Selain Mm-mm. itu, dengan kualitas eh, produk yang baik itu pasti customer tuh eh, mengingat brand kita gitu. Kita sering sekali sih Ya. dapat testimoni gitu. Ini Mm-mm. outer tuh enak ya gitu. Saya mau dong outer-outer Hmm. seperti itu lagi gitu, karena ternyata enak banget. Terus kalau kita Eh, juga story-story dari customer kita, mm-mm. uh, story-story Instagram customer kita itu mereka biasanya kemarin mungkin pakai untuk kerja, terus mungkin Mm-mm. di bulan berikut mereka pakai produk kita juga untuk
bersantai seperti itu sih. Jadi Mm-mm. memang produk itu sangat dijaga kualitasnya dan juga bisa memenuhi kebutuhan dari itu seperti itu. Customer. Oke. Hmm, kalau secara prosesnya sendiri nih, Mbak Nadia, kayak batik Mada ini untuk tetap menjaga konsistensi kualitasnya, yang biasa dicek itu apa saja sih, Mbak? Oke, uh, untuk produk kami biasanya kami untuk di produk ya pertama ya biasanya kami itu mengecek bahannya. Bahannya tuh harus nggak gampang rusak. Terus misalnya kayak saat ini kita lagi launching juga untuk produk living ya, home and Mm-mm. living. Saat ini kita baru launch produk tas. Jadi Oh, seperti oke. grocery shopping. Nah Mm-mm. itu uh, grocery shopping bag itu bahan yang kita pilih itu haruslah yang bahan katun. Kita pilih bahan katun dan Ya. katunnya kita pilih yang bagus, kuat. Gimana Mm-mm. caranya supaya customer membawa barang-barang grocery mereka uh, bisa lebih kuat seperti itu. Terus juga bahannya Mm. juga selain itu yang paling penting juga produk kita itu harus Mm-mm. nyaman untuk dipakai. Kayak seperti Hmm, yang sudah oke. di awal, salah satu produk andalan kita itu kan outer. Nah, outer yang kita buat itu uh, harus membuat customer kita merasa nyaman memakainya. Hmm. Terus untuk tas juga, ini tasnya, tas grocery shopping Oh bag ya, ini, gimana tuh, Mbak? ya, seperti ini, kelihatan ya. Mm-mm. Oke, Ya, jadi kelihatan. bagian strap handle-nya ini kita Hmm. isi dengan busa. Jadi kalau misalnya Ah, customer membawa tas ini berbelanja dan membawa di bahu, jadi bahunya mm-mm. tetap terasa nyaman. Gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadinya selain itu selain kenyamanan dan bahan yang kuat dan tidak mudah rusak, jahitannya juga harus rapi. Jadi kalau Oke. misalnya ada produk yang jahitannya agak longgar ataupun Mm-mm. kurang rapi, produk itu tidak akan kita jual. Hmm. Oke. Kemudian cekan produk lainnya tuh dalam karena kita prosesnya di batik membatik ya Mbak ya. Jadi proses membatik itu kan nggak sederhana gitu. Jadi Mm-mm. dibutuhkan proses yang dari menuangkan lilin malam, kemudian proses pencoletan warna, terus proses Hmm. menutup wadah dicolet dengan lilin malam lagi, ya Ya. melalui bisa 7 sampai 10 tahapan proses gitu dalam batik. Nah, Oke. yang sangat kita ini adalah dalam proses pewarnaan. Jadi Mm-mm. proses dalam pembatikan itu pasti tuh setiap produk yang dihasilkan dari proses pembatik itu tidak ada yang 100% sama. Nah, Mm-mm. disinilah challenge kita untuk memberikan Hmm. edukasi juga gitu bahwa produk batik itu setiap produk yang dihasilkan pasti berbeda. Oke. Walaupun perbedaannya ya jauh ya. Uh-uh. Seperti misalnya ini salah satu outer kita, outer Mm-mm. namanya di Kalarintik, uh,
biasanya customer yang sudah memesan gitu, apalagi kalau misalnya mereka memesan dari penjualan kita secara offline dari bazar-bazar, mereka sudah melihat barangnya kan, dan mereka menginginkan warnanya sama persis seperti ini gitu. Nah, untuk membuat putih seperti ini sama persis ini cukup sulit gitu. Jadi ya pasti ada putih yang seperti ini, putihnya seperti ada kebiru-biruan, ada putih yang sangat bersih gitu. Walaupun pengrajin menakar ramuan warna dengan takaran yang sama, tapi tetap proses hasil pasti berbeda dari satu produk. Karena handmade jadi nggak mungkin 100% sama gitu ya Mbak ya? Jadi sangat sulit untuk 100% sama gitu barang yang dihasilkan. Terus yang kita jaga, kemudian tuh fungsinya untuk customer tadi sih gitu. Jadi produk yang kita create, produk ciptakan itu gimana caranya kita bisa mengakomodir kebutuhan customer. Kebutuhan dari customer. Jadi kalau disimpulkan berarti kayak tadi misalnya yang perlu dicek mulai dari material, mulai dari proses pewarnaannya, hasil warna yang didapatkan, dan kemudian dari ketahanannya, plus secara fungsi barang itu seperti itu ya, dan termasuk kerapihan atau estetika jahitnya dan lain sebagainya, gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari kemudian biasa kita juga selain dari segi produk, dari packaging. Oke. Gimana tuh Mbak? Packaging kita mau melakukan pengiriman ke customer. Jadi dari packaging, labelnya, ataupun ada tambahan notes thank you atau notes titipan customer, ini untuk gift, birthday notes atau wedding notes segala macam itu, kita benar-benar bahwa semuanya itu harus dibuat rapi, dan prinsip Mada sendiri itu packaging itu harus membuat customer kita seperti mendapat hadiah gitu, seperti mendapat gift dari Mada gitu. Karena berdasarkan obrolan-obrolan kita dengan beberapa customer, terus survei beberapa teman-teman juga dan customer lain juga, ternyata tuh sebagian besar dari customer itu kalau di saat mereka berbelanja online itu, mereka tuh seperti seakan-akan menghadiahi diri sendiri gitu. Jadinya karena hal tersebut, makanya kita sangat concern juga dengan kemasan packaging yang akan kita kirimkan untuk customer, kayak gitu, Marika. Jadi tidak hanya dari produk itu sendiri, tapi dari packaging itu juga menjadi suatu hal yang perlu dicek secara kualitas batik Mada itu sendiri, begitu ya Mbak ya? Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri nih Mbak, ya, gimana Mbak Nadia? Udah ada pertanyaan sepertinya ya. Iya, betul. Ini berarti mau beberapa pertanyaan mau kita jawab dulu aja, gimana? Atau kita simpan dulu, nanti kita...
Oke, karena ini tadi berkaitan sama material ya, ada pertanyaan dari Dian Fitrini 98. Yang pertama pertanyaannya adalah eh untuk produksi bahan baku nih, Mbak Nadia, apakah kerjasama dengan pengrajin batik, Mbak? Dan apakah ada tips untuk mencari vendor pengrajin yang tepat? Oh ya, mungkin Mbak Nadia bisa sambil suaranya boleh agak dikeraskan, Mbak, maaf. Kurang keras ya, caranya ya. Oke, aku kerasin lagi ya. Iya, oke, ini menjawab pertanyaan yang barusan tadi. Iya, untuk batik sendiri kita bekerja sama dengan para pengrajin dari Indonesia. Jadi dari sejak awal kita berdiri itu kita sudah mencoba bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin batik dari Cirebon, Garut, dari Palembang kita juga pernah kerjasama. Kalau yang dari Palembang itu juta. Jadi kita nggak hanya batik aja ya untuk. Jadi kita pernah membuat produk. Kalau itu kita bikin scarf sama baju seperti gamis-gamis untuk lebaran dari Jumatan Palembang. Antusiasmenya juga oke sekali gitu. Nah, selain perajin-perajin tersebut, 3 tahun belakangan ini kita tuh lagi kerjasamanya dengan pengrajin batik di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Nah, kenapa Pekalongan? Karena dari 3 tahun yang lalu kita kan sukanya explore gitu ya, pengrajin mana lagi nih gitu, kain-kain apa lagi nih yang akan kita explore. Kenapa Pekalongan? Karena Pekalongan itu oleh UNESCO itu dia terpilih menjadi kota kreatif dunia ya, karena di sini banyak sekali pengrajin batik. Jadi sudah 3 tahun belakangan ini kita bekerja sama dengan beberapa pengrajin dari Pekalongan. Gitu. Dan kemudian tadi ada tipsnya sendiri, Mbak, ada nggak tips secara singkat gitu, kayak bagaimana sih mencari vendor pengrajin yang tepat? Oke. Tipsnya itu pertama kita jangan terlena oleh harga yang murah ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar mencek gitu apakah produk yang dihasilkan oleh pengrajin ini berkualitas atau tidak gitu. Apakah produknya unik? Secara kasat mata kan kalau secara langsung kita bisa lihat langsung gitu ya produknya. Misalnya apakah motifnya itu rapi ataukah bahannya kasar atau bahannya buatannya jahitannya halus atau seperti itulah. Jadi tampilan awalnya aja tuh kita udah bisa lihat seperti itu. Dan dari Mada sendiri sih ini sangat penting ya. Kita saat ini tuh bekerja sama dengan beberapa pengrajin yang sudah memiliki tim QC. Jadi memiliki tim untuk cek quality control-nya. Karena quality control itu penting banget. Jadi kalau untuk Mada sendiri, kita tuh bekerja sama dengan pengrajin yang which is dari awal proses pembatikan itu, dari pemilihan kain, terus kemudian dari proses pembatikan, pencoletan, dan begitu kainnya juga sudah jadi, ada lagi untuk proses
untuk penjahitan, pembuatan Ya, pola, dan ya. sampai akhirnya produk itu ready gitu. Sampai sudah ready menjadi Hmm, pakaian ready to wear pun produk siap jual. Mm-mm. harus melalui proses QC lagi gitu. Apakah Hmm, ada kancing lepas, apakah ada benang yang lepas atau kendor seperti hmm, itu. Apakah hmm. yang Oke. bagian terkena noda seperti itu. Jadi Hmm, kita tuh cari pengrajin yang memang memiliki tim QC di dalamnya seperti itu, dan itu sangat oke. uh, banget gitu untuk menjaga Mm-mm, mm-mm. kualitas batik Kualitas. kita. Oke. Berarti pemilihan pengrajin itu menjadi sesuatu yang penting juga ya Mbak ya untuk proses menjaga Paling kualitas dari batik Mada. ya Oke. penting sekali, apalagi Mm-mm, juga deadline ya. Saya tambahkan juga uh, kalau batik itu kan rata-rata banyak juga customer yang melakukan pre-order gitu, pemesanan, karena mm-mm, terkadang mereka kan pesanan custom, atau mm, mungkin mereka kan suatu produk dengan jumlah yang banyak seperti itu. Jadi ya. kita Mm-mm, benar-benar jeli melihat pengrajin ini apakah dia bisa memenuhi deadline atau tidak gitu. Itu terlihat mm, dari apakah dia tim yang cukup, mm. dari jumlah pembatik, dari jumlah Oke. para penjahit. Seperti itu kita bisa melihat sih. Terus juga Hmm. yang jelas sih, yang paling penting kita juga Ya. harus survei langsung ya pengrajinnya ya. Hmm. Jadi kita bisa workshopnya mereka di sana tuh seperti apa, pembuatan proses dari setiap tahapannya itu seperti apa. Hmm. Ya, ya. Itu bagian dari salah satu cara untuk memastikan bagaimana pengrajin yang bekerja sama ini tetap bisa sesuai kualitasnya dengan standar dari batik Mada, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau disimpulkan tadi, setiap proses untuk menjaga kualitas batik Mada itu sendiri dilakukan proses quality control dari setiap proses yang dilakukan, mulai dari materialnya, pembatikannya sendiri, pewarnaannya, dan sampai di produk jadi jahitannya plus dari segi packagingnya, begitu ya Mbak ya. Wow, menarik sekali ini. Nah, Iya, kalau dari mm-mm. Kalau dari Mbak Nadia sendiri nih, Mbak, bisa nggak sih Mbak di-share kayak ada nggak sih pengaruh dari kualitas produk terhadap pasar dari batik Mada ini sendiri, Mbak? Seperti apa sih kaitannya? oke. Pengaruh kualitas produk itu tuh itu pengaruh banget ya sama Mm-mm. keputusan customer untuk membeli produk kita atau Hmm, tidak. ya. Jadi kalau misalnya eh, produk kita itu bagus, terus produk kita Mm-mm. itu nyaman, terus Mm-mm. motif juga menarik, Hmm, warnanya juga cantik seperti itu ya. ya. Itu tuh berpengaruh sekali gitu terhadap keputusan customer untuk melakukan pembelian gitu. Mm-mm. Jadi itu berdampak terhadap sales lah ya. Kemudian kalau Hmm. misalnya eh, yang sudah membeli Mm-mm. karena produk kita itu berkualitas, itu Mm-mm. memungkinkan mereka untuk melakukan repeat order. Oke. Jadi beberapa sebagian customer Mada ini kebanyakan adalah customer-customer lama gitu. Ya, sebagian. Hmm. Tapi customer-customer lama ini ya syukurnya mereka sangat loyal gitu terhadap produk Mm-mm. kita.
Ya, terus karena melakukan order kan. Kalau baru tuh misalnya untuk outer gitu, misalnya si ya. customer A ini punya sebelumnya sudah punya 2 outer Mada gitu, kemudian melihat keluar lagi mereka langsung tuh aku mau dong, aku mau, seperti itu sih. Oh, Ya, ya, dan ya, itu ya. ya, ya membuat dia happy Hmm, banget. ya pasti seneng banget ya. Karena customer kita ternyata loyal gitu loh ya, itu karena Ya, kita menjaga kualitas produk kita. kualitas. Mm-mm. Ya, ya. Dengan menjaga kualitas produk itu bisa membuat customer yang lama menjadi loyal dan termasuk menambah dari customer-customer baru gitu ya Mbak berarti ya. Mm-mm. Gitu. Oke, nah kalau dari selama ini nih Mbak, dari perjalanan 2012 sampai sekarang 2020 nih, kendala apa saja sih yang dihadapi oleh Batik Mada untuk tetap menjaga kualitasnya Mbak? Oke. Kendalanya kita ya. Oke. Mm-mm. Salah satu kendala yang sangat terasa itu lokasi dari pengrajin kita yang jauh gitu. Jadinya Oke. kita jauh, jadi kita benar-benar itu menjadi kendala ya, karena kita nggak bisa Mm-mm. uh, terus-terusan mengecek gitu kan. Jadi Hmm. misalnya ini pembatikannya udah jadi atau belum ya untuk yang produk ini, seperti itu. Ini kok Hmm. udah mau deadline tapi belum jadi juga gitu. Kita Ya, benar-benar karena tidak bisa mengecek setiap saat, jadi kita cara benar-benar langsung. bergantung Mm-mm. kepada Pengrajinnya gitu ya. pengrajin. Mm-mm. Mm-mm. Kendalanya sih, jadi kita tuh benar-benar percayain juga lah sama tim QC dari pengrajin di sana gitu, Hmm. karena Ya. cek langsung produk kita, seperti itu. Hmm. Oke. Apa tuh Ada lagi nggak Mbak di kendalanya? masa Mm-mm. pandemi ini ya, apalagi di masa Mm-mm. pandemi ini Ya. itu terasa sekali. Seperti apa sih Mbak dampaknya dari Sekalian sih pandemi ini Mbak? Mm-mm. ya, pengen cerita sedikit sih. Pandemi ini nih benar-benar berdampak ke pengrajin-pengrajin batik kita gitu. Hanya Mm-mm. pengrajin batik untuk Mada aja sih, tapi kalau mendengar berita dan cerita dari pengrajin, teman-teman pengrajin yang lain tuh, pandemi itu benar dahsyat dampaknya untuk mereka. Jadi penjualan Mm. kurang, Mm-mm. terus klien-klien mereka berkurang itu. Dan Hmm. hal ini tuh menyebabkan mereka memangkas beberapa hal, tidak terlalu uh, tidak terlalu berpengaruh saat ini gitu ya. Misalnya bahkan tuh beberapa pengrajin itu terpaksa dirumahkan juga, Mm-mm. seperti itu Mbak. Jadi kondisinya tuh sedih banget sih gitu, sedih gitu, Hmm. karena kayak ini juga Mada pun juga meminya gitu. Eh, Ya, ya. ada beberapa pesanan kita Mm-mm. baik dari customer baru maupun customer jadi delaynya tuh lama banget gitu delaynya. Kenapa? Mereka sekarang udah kekurangan orang, terus Mm-mm. Mm-mm. jadi tuh mereka harus memangkas waktu. Nah itu Oh. menyebabkan Ah. jadinya tuh jadwal pengaturan jadwal produksi itu sangat terganggu gitu. Dan itu menyebabkan Hmm. produk-produk pesan customer itu
beberapa itu mengalami. Halo Mbak. Halo Mbak Nadia, suaranya terputus Mbak, maaf. Eh, di saya masih nge-lag nih videonya. Mbak Nadia bisa dengar suara saya? Halo? Bisa. Mbak Ika bisa dengar? Masih Mbak Ika bisa dengar putus-putus. suara saya? Nah ya, yang ini sudah lebih jelas. Ya, Oke. Hal- boleh. Tadi kalau kalau di saya tadi dengarnya sampai di momen yang mereka jadi deadline-nya mundur yang lebih lama karena mereka memang harus memangkas biaya dan jumlah timnya mereka memang jadi berkurang sampai situ nih Mbak. Ya, dan itu benar-benar jadi kendala juga gitu efek pandemi ini. Karena Hmm, kita menjanjikan biasanya tuh untuk pembuatan produk pre-order, mm-mm, kita menjanjikan ke customer itu proses pembuatan. uh-uh. Ternyata, halo Mbak Nadia. Mbak Nadia, sorry saya nggak bisa dengar suara Mbak Nadia. Mbak Nadia bisa dengar suara saya? Halo Mbak Nadia, cek cek. Mbak bisa dengar suara saya kah? Oke, sepertinya kita sedang ada kendala teknis teman-teman semuanya. Hmm, oke. Suara Mbak Nadia masih belum ini Mbak, belum bisa. Apa kita coba ini ya? Halo, Mbak? Oke. Ya kayaknya Mbak Nadia juga tidak bisa mendengar suara saya deh. Eh, mau coba ini dulu kah? Mbak Nadia mau live dulu nanti coba join lagi kah? Oke. Eh, baik, teman-teman. Ini beberapa pertanyaan sudah masuk ya sambil kita menunggu Mbak Nadia. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, teman-teman. Kita akan catat dulu pertanyaannya sambil setelah kita bisa kembali bersama Mbak Nadia. Halo, Mbak. Oke, coba ya, kita coba dulu ya. Oke, menunggu kita menunggu Mbak Nadia gabung kembali. Hmm, sambil menunggu, kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain, boleh sekali ya dimasukkan di kolom komentar.
sudah ada beberapa pertanyaan ya tadi dari Via. Oke. Sambil kita menunggu Mbak Nadia join kembali ya, kita mau info untuk teman-teman ketika teman-teman tertarik nih untuk mendapatkan banyak atau ingin berbagi dari info-info tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan atau kerajinan kria dan fashion dari teman-teman nanti bisa kontak di kami ya. Kita akan share juga nanti infonya. Oke. Hai Mbak Nadia. Halo Mbak Ika. Mbak Nadia kembali. Sorry ya kalau tidak jelas. Oke, tidak apa-apa Mbak. Ini tadi sambil menunggu Mbak Nadia, kita juga sempat ini nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita sambung ke pertanyaan itu sambil saya infokan juga ya ke teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan informasi lebih jauh terkait bisnis kerajinan tangan, kria dan fashion. Teman-teman bisa ketik di sini. Nah, itu sudah dipin ya untuk alamatnya. Kemudian kita menjawab, Mbak Nadia mau tambahkan dulu nggak yang tadi dari dampak pandemi ini kayak seperti apa selain dari timeline yang kemudian menjadi mundur, ada dampak lain nggak Mbak dari pandemi ini terhadap produksi atau kualitas dari batik Mada itu sendiri? Ya, saya lanjutkan ya Mbak. Iya, tentunya ada gitu. Dari segi para pengrajinnya yang jumlahnya berkurang karena harus diatur sedemikian rupa dijalankan untuk ganti-gantian gitu kan. Dan itu tuh ternyata tuh mempengaruhi juga untuk proses kualitas gitu. Juga mempengaruhi terhadap proses kualitas gitu. Jadi waktu itu ada pesanan dari customer lama kita untuk produk batik anak ya. Karena mungkin orangnya pengaturan jadwal segala macam itu benar-benar berubah total segala macam, jadi itu seperti yang mempengaruhi operasi atau ya seperti itulah bagi para pengrajin kita gitu. Jadinya tuh biasanya tuh untuk teknik pencelupan malamnya itu biasanya itu jarang sekali terjadi gitu. Lilinnya itu jadinya pecah gitu kemarin kita ada. Customer menunggu selama hampir 28 hari gitu. Dan kemudian kita cek gitu kan pengrajin kita, aduh so sorry gitu bahwa pecahan-pecahan lilin malamnya itu mengakibatkan motifnya itu jadi seperti ada garis-garis patahan kecil-kecil berwarna putih gitu di background motifnya. Karena ini untuk pesanan, karena ini pesanan dari customer yang sudah dipesan, maka ya kita mau nggak mau ya kita produksi ulang gitu. Ya karena sudah pesanan gitu kan, kecuali kalau misalnya memang bukan pesanan, kita memang lagi mengkreasikan untuk produk baru, mungkin kain itu bisa kita pakai gitu. Tentunya dengan motif
patahan itu justru bisa kita jual menjadi ini unik loh, kain ini nih serat-serat lilin seperti itu. Ya, ya, punya ciri khas gitu. Punya ciri khas karena ini sudah pesanan customer, jadi mau nggak mau kita mesti produksi ulang semuanya, dan itu pasti biaya tambahan dan memakan effort dan energi seperti itu. Waktu sih juga berarti dan, ya waktu pun juga, dan ya akibatnya ya kita tidak bisa memenuhi pesanan customer seperti waktu yang telah kita janjikan ke customer. Kepada customer. Ya, ya. Oke. Nah, Mbak, kalau dari situ nih, kayak untuk memastikan kualitas batik Mada ini sesuai dengan standarnya Mada, kan tadi berarti Mbak Nadia dengan tim bersedia untuk produksi ulang, ada tambahan kos, tambahan waktu juga itu. Nah, bagaimana sih Mbak cara mensiasati nih dengan harga penjualan yang pastinya tidak bisa berubah, tetapi kosnya kan bertambah ya. Bagaimana Batik Mada ini mensiasati kondisi tersebut nih Mbak, sebagai strategi bisnisnya? Oke. Strategi bisnis untuk itu, jadi dalam menentukan harga setiap produk, kita sudah menentukan untuk biaya tak terduga. Jadi kita udah spare Mbak di penentuan setiap harga produk kita itu, setiap misalnya satu outer gitu, outer di color batik misalnya. Jadi harga yang kita tetapkan dari awal itu sudah kita masukkan gitu. Ini harus terdapat biaya tidak terduga untuk mengantisipasi hal-hal seperti kejadian yang tadi saya ceritakan itu. Seperti itu. Ya. Berarti perlu banget ya untuk Iya, penting sekali gitu. Benar-benar kita harus dalam menentukan harga jual suatu produk itu, kita benar-benar harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti itu. Masuk resiko-resiko, kendala-kendala tidak terduga seperti tadi. Ya. Jadi pencatatan biaya, pencatatan perencanaan adanya biaya-biaya tidak terduga itu sangat penting untuk dimasukkan ketika pembuatan atau perumusan dari biaya jual, seperti itu ya, harga jual, berarti seperti itu ya Mbak ya? Harga jual suatu produk, ya. Oke, Mbak Nadia, karena waktu kita sudah hampir habis ya, jadi kita coba menjawab beberapa pertanyaan ya tadi. Yang pertama ada pertanyaan nih dari sebentar ini loading. Oke. Dari bawah dulu nih, dari Oci Rusli ada pertanyaan, gimana prospek dari bisnis batik di new normal dan setelah pandemi berakhir nih menurut Mbak Nadia? Halo Mbak Nadia. Mbak Nadia dengar suara saya kan Mbak? Teman-teman, sepertinya kita kehilangan Mbak Nadia kembali. Oke. Oke, sepertinya Mbak Nadia, kita tunggu dulu ya. Baik,
Ini nih, sudah datang kembali ke Halo lagi, Oke, Mbak. baik. Ya, Gimana oke, Nadia? mana dia? Mungkin karena di sini Ah, ah, ah. hujan, jadi sinyalnya mungkin Iya, suka. ah, ah. Oke, Oke, lanjut ini lagi ya, menjawab pertanyaan Mas. tadi. Mm-mm. Eh, Yap, prospeknya sih, dari Oci kita Rusli. optimis tetap ya, tetap Mm-mm. baik ya, tetap oke gitu prospeknya. Karena apa? Karena batik itu eh, batik itu sebenarnya buat kita dan bagi sebagian besar orang itu batik itu karya seni loh gitu. Jadi batik tuh beda banget dengan baju-baju lain yang proses pembuatannya mungkin tidak serumit batik gitu ya. Jadi uh, karena prosesnya yang rumit, karena proses pembatikan itu sendiri itu yang Mm-mm. menjadikan produk batik itu pasti akan tetap diminati oleh pasar gitu. Oke. Baik di masa new normal maupun nanti pasca pandemi, Ya, hal ini karena sifat batik itu sendiri, jadi secara pasar masih ada prospek ya, Mbak Nadia. ya. Apalagi kita bisa mengkreasikannya uh, dengan berbagai inovasi-inovasi produk lain gitu. Jadi batik tuh nggak Hmm, hanya produknya tuh nggak hanya berupa kain, nggak hanya berupa hmm, pakaian ready to wear gitu. Kita bisa ya, kayak, berinovasi ya seperti salah satunya yang kita buat baru kita launching tuh tas grocery shopping bag yang reusable dan washable hmm, juga yang ramah ya, lingkungan ya. gitu. Terus kita bisa Terus ada ini, mengaplikasikan produk good lain living yang lain seperti juga, Mbak. pembuatan masker, Masker. ya untuk masker-masker batik. Kemudian karena masa pandemi ini orang banyak stay at home, jadi kita Mm-mm. juga bisa berinovasi membuat produk seperti coaster gitu. Jadi Oh, coasternya bisa kita wow. gunakan custom untuk ngeteh-ngeteh di rumah Heeh, atau wah. uh, ya sekedar ya supaya lebih nyaman gitu kualitas hidup Ya, kita saat atau kita untuk di rumah. decorate rumah gitu ya. Selama pandemi sering Ya, ada di rumah. iya benar. Makanya karena efek pandemi juga, jadi Mada Ya, juga ya, ya. kita benar-benar berinovasi, Mm-mm. kita mengembangkan rubrik baru gitu, yaitu home and Hmm. living. Oke. Ya, itu secara sekilas itu menjawab ya pertanyaan dari Via 1513 tadi. Yang pertanyaannya adalah industri kreatif batik di Indonesia kan banyak banget. Nah, Batik Mada strategi marketingnya sendiri seperti apa? Jadi, salah satu yang disampaikan Mbak Nadia tadi adalah mencoba berinovasi dengan membuat produk-produk lain yang bisa dibuat dari batik. Seperti itu ya, Mbak ya. Ya, betul. Oke. Terus Uh, banyak banget soalnya yang mm-mm. bisa kita explore seperti kita bisa bikin sendal-sendal batik juga gitu, sendal-sendal batik Hmm. kemarin juga kita udah coba jual sih waktu sebelum pandemi di offline gitu dan ternyata customer kita juga banyak gitu yang mengemari Hmm, sendal-sendal ya, batik untuk dipakai di rumah oke, seperti itu. ya, oke, Mbak Nadia, mohon maaf, kita sudah tinggal 12 detik lagi. Oke, Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia sudah bergabung di oke, Kreologi hari ini.